Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan, saya mau memperkenalkan diri untuk para siswa, orang tua yang baru masuk di tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan anak-anak yang terkasih untuk dipercayakan untuk dididik di TK SD Shalom ini. Dan perkenalkan, nama saya Yofi Susanti. Saya dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah bantu di TK SD Shalom ini. Sebelum kita akan melanjutkan acara selanjutnya, saya akan memberikan suatu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi putra-putri, bagi anak-anak, bagi orang tua yang baru bergabung dengan TK SD Shalom. Yang pertama, perkenalkan untuk sekolah dasar Shalom. Sekolah kami ini mempunyai nomor NPSN 20105774 dan alamat juga sudah tahu di Tanah Sereal 7 nomor 6. Dan kita sudah akreditasi loh, akreditasi kita B. Nah, lalu untuk TK Shalom ya punya nomor NPSN 2011274. Jadi sekolah TK SD Shalom ini benar-benar sekolah yang sudah terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi cukup terpercaya. Kita memang jumlah tidak banyak ya, karena Tuhan tahu kapasitas kelas, kapasitas ruangan untuk murid-murid di Shalom. Jadi kita tidak banyak murid, tetapi disitulah keunggulan kami di mana kita mengajar dengan anak, mendekatkan diri kepada anak lebih dekat dan lebih mengajar, lebih fokus. Nah, Shalom mempunyai misi dan tujuan sekolah Shalom adalah TK SD Shalom mempunyai visi dan misi. Visinya adalah membentuk anak didik yang beriman, berbudi luhur, tangguh, serta kreatif. Sekali lagi, visi sekolah Shalom adalah membentuk anak didik yang beriman, berbudi luhur, tangguh, serta kreatif. Kalau anak itu cerdas tetapi tidak menjadi seorang anak yang tangguh, bahaya. Kalau seorang anak yang cerdas tetapi tidak memiliki karakter Kristus, bahaya. Tetapi yang kita ajar adalah anak didik yang pertama beriman. Seorang anak, siapapun kita, harus mempunyai apa-apa namanya iman. Iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, iman percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Harus mempunyai berbudi luhur. Karena anak-anak sekarang mempunyai suatu habit atau kebiasaan yang perlu kita bina, supaya anak-anak ini mempunyai budi yang baik, berbudi luhur. Karena anak-anak sekarang, anak-anak milenial, anak-anak generasi milenial yang kalau menyapa orang juga kurang luwes ya kan, harus diajarin mau makan aja gitu, padahal ada papa mama, ada kakek nenek yang perlu makan. Jadi harus diajarkan namanya etika, menyapa, minta maaf ya. Jadi harus dididik berbudi luhur. Lalu tangguh, jangan mentalnya mental tahu. Anak-anak sekarang di rumah mungkin bapak ibu banyak yang memanjakan, tetapi kalau semakin dipanjakan, anak itu tidak menjadi anak yang tangguh. Ketika dia menghadapi proses, ketika dia menghadapi tantangan, cepat give up, cepat mundur, cepat menyerah. Nah, ini berbahaya. Ya, tapi ciptakan suatu mental yang tangguh. Lalu kreatif. Jadi menjadi anak yang bukan hanya pintar secara akademik, tapi menjadi anak yang inisiatif, inovatif. Jadi benar-benar kreatif. Ya. Jadi benar-benar membentuk anak didik yang beriman, berbudi luhur, tangguh, serta kreatif. Lalu kita akan melihat misi dari sekolah TK SD Shalom, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu penting. Yang pertama, kasihlah Tuhan ya. Jadi benar-benar menanamkan keyakinan kepada anak murid, itu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita harus mengajarkan anak-anak tidak ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang begitu pesat. Jadi anak-anak diajarkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu memanfaatkan media dan alat peraga pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak sekali alat peraga yang kita gunakan. Lalu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di sekolah. Dalam arti dari guru-guru kita akan ada pelatihan dan menjalin kerjasama yang harmonis antara komite sekolah dan orang tua.
Misi dari sekolah TK SD Shalom yang pertama adalah menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama, kasih Tuhan. Jadi benar-benar kita tanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak tidak ketinggalan dengan teknologi karena semakin teknologi semakin maju pesat. Lalu memanfaatkan media dan alat peraga pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ada alat-alat peraga yang digunakan oleh guru untuk mengajar anak didik. Lalu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di sekolah. Bagaimana guru-guru dikasih pelatihan dan sebagainya. Lalu menjalin kerjasama yang harmonis antara komite sekolah dengan orang tua. Ada komunikasi yang baik antara komite sekolah, guru, kepala sekolah dengan orang tua. Dan tujuan, kita lihat sekarang, tujuan dari TK SD Shalom mempunyai tujuan. Yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama, berkualitas, berguna bagi dirinya dulu, bagi keluarga dan masyarakat dan negara. Kenapa bagi dirinya dulu? Karena seorang anak harus berguna bagi dirinya, yaitu kepercayaan diri anak kita bangun. Anak yang minder, anak yang tidak percaya diri, bagaimana dia bisa berguna? Tapi dengan dia memahami bahwa dia berguna, maka dia akan bermanfaat juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi itu yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, mampu meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Non-akademik dalam arti kreativitas ya. Seperti nanti kita lihat foto-foto anak-anak yang lomba kreativitas, dia mendapat juara, kita menghargai, kita kasih reward ya, kita kepada anak-anak yang sudah berkreativitas. Lalu yang keempat, menguasai dasar iptek sebagai bekal melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang kelima, menjadi sekolah yang diminati dan disenangi masyarakat. Ya, kita lihat peraturan untuk siswa-siswi TK SD Shalom. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berpakaian seragam sesuai jadwal dengan lengkap, rapi, dan baju dimasukkan ke dalam ya. Jadi rapi banget ya. Apalagi waktu upacara harus memakai topi dan dasi, jangan lupa. Lalu sepatu hitam, kaos kaki putih. Kaos kaki ada labelnya enggak? Tidak ada. Tetapi pakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Yang keempat, untuk anak laki-laki, rambut tidak boleh panjang, kuku tidak boleh panjang. Ingat, ada pemeriksaan kuku loh, ya. Rambut laki-laki perhatikan, tidak boleh panjang. Lalu yang kelima, untuk anak perempuan tidak boleh kukunya panjang, apalagi pakai cutek, gitu ya. Tidak boleh karena kalian masih berstatus sebagai siswa. Masih berstatus sebagai peserta didik, masih berstatus sebagai murid ya. Jadi tidak boleh kuku panjang ya. Kalau rambut panjang dikuncir ya. Kenapa Ibu Yulfi dikuncir atau dijepit rambutnya ini ya? Kalau rambut pendek poninya bisa dijepit sehingga kalau belajar itu nyaman. Jangan kamu repot sama rambut gitu. Jadi ada rambut poninya begini, kalau belajar begini gitu ya. Jadi bukannya perhatiin pelajaran repot sama poni gitu ya. Jadi jangan ya. Jadi rambut panjang dikuncir, yang rambut pendek dijepit, kan cantik ya. Sehingga ketika belajar terasa nyaman. Apalagi bermain, rambut panjang, nggak dikuncir poni, main keringetan. Aduh, udah gitu masuk kelas baju keringat, rambutnya udah serem gitu ya, jadi berbau rambutnya, itu kan tidak sehat ya anak-anak sayang. Kalian harus yang perempuan rambut dikuncir, kuku nggak boleh panjang, tidak boleh disemir, rambut nggak boleh disemir-semir ya. Kalian masih berstatus sebagai siswa-siswi, tidak boleh disemir-semir, ingat nggak boleh ya. Nanti rambut kamu juga nanti akan rusak. Jadi rambut pendek, poninya dijepit ya, jadi belajar bermain nyaman ya. Nggak boleh juga yang pria-pria dibotakin ininya gambar short itu model mohawk gitu ya, yang begini-begini tidak boleh. Di sini ada peraturan ya. Ibu sangat mendisiplinkan untuk penampilan kalian harus rapi ya. Ingat itu. Lalu yang keenam, membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Aduh lupa, hari ini pelajaran matematik dibawanya pelajaran PKN. Nah, membawa buku sesuai jadwal pelajaran, jangan lupa. Kalian
sudah berusia 7 tahun, 6 tahun, belajar ya, rapikan buku, papa mama membina, membimbing kalian. Lalu perhatikan alat-alat tulis, supaya nggak minjem orang semua lagi belajar nulis, pinjam pensil dong, pinjam penghapus dong, pinjam dong, pinjam. Jadi mengganggu ya. Perhatikan alat-alat tulis supaya tidak meminjam milik teman sehingga mengganggu proses belajar. Ya, lalu ke-8, jika kalian tidak masuk sekolah, para siswa izin tidak sekolah, tolong infokan ke wali kelas masing-masing. Nanti ibu perkenalkan wali kelas masing-masing, jangan salah. Ya, jangan info ke Bu Yulfi, kalian punya wali kelas. Ke Bu Yulfi mungkin kalau wali kelasnya di WA nggak dibales, wali kelasnya di telepon nggak diangkat, mungkin bisa langsung ke ibu ya. Tapi usahakan ke wali kelas masing-masing. Jika sakit, ada surat dokter. Lalu yang ke-9, nah nih tangga kita yang anak kelas 2, 3, 4, 5, 6 sudah di atas kelasnya. Kelas 2, 3, 4, 5, 6 tidak berlari-lari ketika turun tangga. Ingat, nggak usah jorok-jorokan, nggak usah. Ibu akan marah, ibu akan bukan marah seperti apa, ibu akan tegur ya setiap anak-anak yang ibu tahu ketika turun berlari atau dorong-dorongan. Pasti ibu kasih tegurah ya. Kelas 2, 3, 4, 5, 6 kalau turun tangga hati-hati. Yang ke-10 terakhir, nah kerjakan tugas atau PR dengan tepat waktu, jangan menunda. Guru-guru pasti mengajarkan kalian untuk tidak menunda ya. Sebagai anak-anak yang baik, jangan menunda pekerjaan, pelajaran, PR yang kalian diberikan tugas, kerjakan. Belajar, kerjakan tepat waktu, karena itu membentuk kalian, membentuk anak-anak. Ketika kalian dari kecil sudah disiplin dengan waktu, ibu percaya nanti kamu akan sukses. Amin. Menjadi orang yang punya kepribadian yang baik, kalian menjadi orang yang dapat dipercaya, tepat waktu, on time, itu disukai orang ya. Lalu kita lihat lagi tata tertib orang tua atau siswa. Nah, jadi bukan anak aja yang punya tata tertib Bapak Ibu ya, anak-anakku sekalian, papa mamanya juga ada tata tertib ya. Yang pertama, orang tua siswa, Bapak Ibu berkewajiban mendorong putra-putrinya untuk hadir di sekolah dan membangun kemandirian belajar putra-putri di sekolah maupun di rumah ya. Jadi saya paham Bapak Ibu mungkin hanya punya anak satu-satunya ya, tetapi juga kita harus membangun kepribadian ini anak untuk mandiri ya. Jadi kalau ada anak, mama nggak mau sekolah, ya udah nggak apa-apa, mama juga dulu sering bolos, nggak apa-apa, kamu masih SD, kamu masih TK, nggak apa-apa, di rumah aja belajar, di rumah nggak apa-apa, nggak sekolah nggak apa-apa kok. Ya enggak ya, karena pendidikan itu penting. Karena Bapak Ibu, kita hanya membekali 2 anak kepada anak kita, 2 bekal yang kita berikan kepada anak kita. Yang pertama, bekal akan pengenalan akan Tuhan ya, akan ke juru selamat, akan kepada pengenalan akan Tuhan, baik yang Kristen kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, bekal kedua adalah pendidikan. Itu sangat yang kita bekali kepada 2 anak kita, kepada anak-anak kita, hanya 2 hal ini, pengenalan akan Tuhan dan pendidikan. Jadi benar-benar orang tua kami minta kerjasamanya untuk membangun kemandirian putra-putri belajar di sekolah maupun di rumah. Kemandirian dalam arti bukan anaknya diserahkan ke sekolah aja biarin deh, enggak juga. Tapi anak-anak perlu dibimbing oleh papa mamanya juga. Yang kedua, orang tua siswa berkewajiban mengantar dan menjemput putra-putri ke sekolah 10 menit sebelum proses belajar dimulai atau berakhir. Jadi ketika mengantar tidak boleh telat 10 menit ya, kita kasih waktu. Lalu kalau jemput juga on time Bu. Jangan keluar anak setengah 12, anak-anak pulang thanks kok setengah 12, ibu jemput tuh anak jam 1. Wow, kasihan Bu ya. Jadi saya mohon supaya on time dalam penjemputan ya, karena di sini saya akan juga mengenal siapa-siapa yang menjemput dan saya tidak sembarangan kasih kalau penjemput nggak kenal. Jadi benar-benar usahakan. Yang ketiga, orang tua sebaiknya tidak menunggu anaknya di dalam kelas ya. Jadi udah nggak usah khawatir karena kita ada peraturan ya. Orang tua mohon di depan, lihat di sini, tapi tenang aja, anak-anak ibu akan baik-baik saja ya, akan dididik ya. Yang keempat, siswa yang diantar atau dijemput dijemput papa mama atau orang lain ya, harus memberitahukan, mengenalkan identitas penjemputnya kepada pihak sekolah. Misalnya gini, kalau papanya ngejemput, mamanya ngejemput, mungkin saya kenal, tapi tiba-tiba papa mama nggak bisa jemput, yang jemput omanya atau opanya, harus diberitahukan ke
kepada pihak sekolah, karena saya akan melarang anaknya itu dikasih ke orang yang saya tidak kenal. Seperti ini banyak kasus, tukang ojeknya ganti. Tukang ojeknya bersikeras mau jemput ini anak, apalagi anak TK. Dan saya telepon mamanya nggak bisa. Saya akan bilang sama ke tukang ojek itu, tidak bisa. Sebelum mamanya ini anak telepon ke sekolah atau telepon ke saya baru akan melepaskan anak ini untuk diantar bapak pulang. Tapi kalau papa mamanya nggak telepon saya tidak akan. Anak ini akan saya tahan di sekolah bersama saya. Saya akan kasih makan. Lebih baik begitu. Karena saya nggak kenal orang ini siapa. Karena untuk menghindari penculikan anak. Ya, saya mohon kerjasamanya ya. Ingat ini ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, menghadiri setiap undangan pertemuan yang diagendakan pihak sekolah. Ada waktu ketika sekolah menghadirkan pertemuan, tolong datang Bu, supaya tidak ketinggalan informasi. Ya, jangan nanya, udah kita kurang paham, kita nggak suka datang rapat, ada informasi penting apa, kita tidak tahu. Ya, lalu tata tertib orang tua siswa yang keenam, membayar biaya pendidikan atau biaya kegiatan sekolah lainnya sebagaimana yang diatur oleh pihak Yayasan TK SD Shalom. Seperti pembayaran SPP. Ya, paling lambat itu setiap tanggal 10 tiap bulannya. Ya, usahakan Bu, SPP kita nggak mahal banget. Ya, kalaupun ada yang menunggak jangan sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Tapi tolong Bu, karena itu akan terlalu banyak ya. Tadi on time, kita nggak mahal kok. Jadi setiap pembayaran itu walaupun saya kasih waktu, tolong benar-benar dibayarkan, ada tanggung jawabnya. Karena Ibu Bapak mungkin tahu uang SPP ini kami kelola untuk gaji guru ya, untuk benar-benar untuk kesenjangan guru ya, untuk bantu guru dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, memakai pakaian yang sopan Bapak Ibu ya. Kalau ketika ada rapat atau ke sekolah, pokoknya setiap Bapak Ibu menjemput pakai baju yang sopan dan pantas. Ketika mengantar dan menjemput siswa, memakai pakaian yang sopan dan pantas ketika mengantar dan menjemput siswa. Jangan pakai baju tidur segini, pakai celana segini, ucok jemput anak sekolah. Wow, kita ada peraturan, ini sekolah ya. Mengantar menjemput siswa, tolonglah pakai baju yang rapi. Saya nggak perlu pakai baju sampai long dress, itu enggak ya, tapi pakai baju yang rapi ya. Lalu yang ke-8, nah ini area sekolah. Di sekolah kita ada gereja juga. Jadi ada suatu hal yang tidak boleh dilakukan para penjemput siswa-siswi Shalom adalah dilarang merokok di area sekolah. Saya akan tegur ketika ada orang tua yang merokok di area sekolah. Kita orang tua menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Jadi berbahaya juga kalau merokok di area sekolah. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan anak-anak. Jadi saya mohon kerjasamanya, dilarang merokok di area sekolah. Yang ke-9, mohon dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk kebaikan siswa. Jikalau ada anak yang bermasalah, baik dengan karakter, dengan sikap, tingkah laku dia, ya lalu saya bicara dengan anak itu, saya mohon kalau saya panggil orang tua, Bapak Ibu bersedia datang. Ya, jadi antara sekolah dengan orang tua benar-benar ada kerjasama yang baik untuk mendidik anak Bapak Ibu sekalian. Yang ke-10, mohon dibaca setiap surat pemberitahuan dari sekolah dan dibaca buku penghubung. Kita ada namanya buku tugas, buku penghubung. Itu dibaca Bu, dibaca. Anak-anak kita ini masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, itu masih benar-benar butuh bimbingan kita. Memang mandiri, tetapi kita sebagai orang tua harus membina. Jadi coba cek. Oke, ini anak beresin buku sendiri. Dicek, Mama cek ya, Pak cek ya, dilihat. Lalu ada apa? Siapa tahu ini semua buku penghubung ini berguna untuk komunikasi antara guru dengan orang tua melalui buku penghubung. Ya, jadi bukan hanya WA, bukan hanya telepon, tapi buku ini. Setiap tugas-tugas, info-info penting dari sekolah, surat pemberitahuan itu ada di buku penghubung. Ya, buku tugas itu kita bisa beli di sekolah karena khusus ada logo Shalom ya. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu, jangan surat, saya nggak dapat suratnya Bu Yulfi, padahal kita udah taruh di buku penghubung ya. Mohon diperhatikan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memperkenalkan satu persatu dari setiap organisasi di Yayasan TK SD Shalom. Yang pertama saya akan memperkenalkan ketua yayasan kita, yaitu Bapak Santoso Suharjo sebagai Ketua Yayasan TK SD Shalom. Nah, selanjutnya ada Ibu Yulfi Susanti, saya sendiri sebagai Kepala Sekolah
TK SD Shalom, dan saya juga sebagai guru agama Kristen. Saya pegang ngajar agama Kristen khusus ya. Lalu kita lihat mulai dari guru TK. Sebelah saya tunjukkan yang ini adalah Ibu Mega Yanti Citra mengajar TKB dan Ibu Sisi mengajar TKA. Ya. Lalu ada kelas kelompok bermain yang ngajar siapa? Mereka berdua. Hanya jamnya beda, kelompok bermain lebih siang. TKA, TKB itu jam 7 sampai jam 10. Nah, kita mulai. Ya, ini dia. Guru kelas 1. Namanya Ibu Sinta. Ya, jangan lupa wajahnya diingat. Ini Ibu Sinta. Nah, sekarang lanjut. Guru kelas 2 yaitu Ibu Herjunita Siahaan SPD. Ya, sebagai guru wali kelas di kelas 2. Diingat wajahnya. Rekam. Oh. Lalu guru kelas 3 yaitu Ibu Sufi, sarjana sastra. Ya, kita ingat mengajar di kelas 3, wali kelas 3. Selanjutnya kelas 4. Yang mengajar kelas 4 adalah Ibu Gustaria atau dipanggil Ibu Ria, sarjana pendidikan. Ya, dia menjadi wali kelas 4. Nah, ini dia guru senior kita ya. Kelas 5, wali kelas 5 adalah Ibu Rosita Pangaribuan atau kita panggil Ibu Ros. Dia menjadi wali kelas 5. Selanjutnya kelas 6, siapa yang mengajar tingkat akhir di sekolah dasar di kelas 6 yaitu Ibu Asih Prihatin, sarjana pendidikan. Ya, menjadi wali kelas anak-anak di kelas 6. Inilah guru-guru dari kelas TK sampai kelas 6. Selanjutnya kita kenalkan dulu, ada yang namanya tata usaha atau bagian administrasi TK SD Shalom, yaitu Saudari Mary atau dipanggil Cici Mary ya. Lalu ada lagi yang sangat-sangat membantu juga di Shalom, yang melaporkan kedinasan, input data, dapodik dan sebagainya, yaitu seorang operator TK SD Shalom yang bernama Bapak Saudara Niko Halim. Dia belum Bapak ya. Saudara Niko Halim atau dipanggil Koko Niko. Ya, perkenalkan ini wajahnya. Lalu ada lagi. Kemudian kita lihat yang mengajar bahasa Inggris siapa? Guru bahasa Inggris adalah Mr. Jajang Jahrudin. Dia mengajar bahasa Inggris di sekolah Shalom. Lalu kita lihat lagi ada guru Mandarin. Ya, namanya Lause Vivi Mareta. Ya, itu guru yang mengajar bahasa Mandarin dari TK sampai SD, Lause Vivi Mareta. Lalu ada lagi guru komputer yang bernama Pak Paulus. Ya, nanti belajar komputer. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita perkenalkan Ketua Komite Orang Tua TK Shalom, khusus TK, yaitu Ibu Lucia Putri sebagai Ketua Komite Orang Tua TK Shalom. Jadi setiap orang tua TK ada suatu hal, input atau apa ya, saran atau apa bisa diajukan melalui Ibu Lucia Putri. Karena dia sebagai komite orang tua TK, dia bisa langsung memberikan input itu ke sekolah ya. Lalu sekarang Ketua Komite Orang Tua SD Shalom yaitu Ibu Monica Angela. Ya, jadi dia ini sudah sampai sekarang tetap menjadi Ketua Komite Orang Tua di SD Shalom. Jadi sama, setiap orang tua SD yang punya input atau apa bisa menghubungi Ibu Monica supaya Ibu Monica bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan kepada sekolah. Jadi boleh diminta nomor HP untuk ketua komite TK, untuk ketua komite SD, boleh Bapak Ibu bertanya nomor telepon mereka ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan tentang acara penerimaan siswa baru tahun 2020-2021. Sekali lagi welcome, selamat datang
di TK SD Shalom. Terima kasih, kita sama-sama bekerja sama mendidik anak-anak bangsa, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, beriman, takut akan Tuhan, dan menjadi anak-anak generasi unggul, generasi pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sinta. Ibu adalah wali kelas 1. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herculita Siahaan. Saya yang akan menjadi wali kelas kalian di kelas 2. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Vivi yang akan mengajar kalian di kelas 3. Semuanya salam sehat selalu. God bless you. Halo semuanya, perkenalkan dengan Ibu Ria yang akan mengajari kalian di kelas 4. Salam kenal semuanya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Kalian anak, perkenalkan nama Ibu Rosita. Ibu akan menjadi wali kelas kalian di kelas 5 ini. Ya, sudah kenalkan sama Ibu? Semoga kalian menjadi murid yang pandai nanti dan kalian bisa menerima Ibu sebagai wali kelas kalian. Ya, terima kasih kalau kalian bisa menerima Ibu sebagai wali kelas kalian. Salam kenal, salam makin giat belajar di kelas 5, makin semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibu Asih. Saya wali kelas 6. Semangat belajarnya ya, nggak boleh malas ya. Good morning my student. I am an English teacher. My name is Mr. Jajang. Now I am teach from first grade until the 6th grade. Have we study? Let's together. Hello， 小朋友们，大家好！让我自我介绍，我的名字叫马雷达·福原蒂，你们可以叫我老师马雷达。我是你们的中文老师，正在教幼儿园的1年级1到6年级的学生，很高兴认识你们，愿上帝祝福大家。Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Mareta Vivianti. Saya adalah guru Mandarin kalian. Kalian boleh panggil saya Rosa Mareta. Sangat senang bisa kenal sama kalian. Tuhan memberkati. Untuk memulai tahun ajaran baru, penerimaan siswa-siswi baru, kita akan berdoa memulai tahun ajaran 2020 sampai 2021 supaya Tuhan yang bekerja bagi anak-anak kita di tahun ajaran baru ini. Kita berdoa, kita bersatu hati, saya akan pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan kepada kami, buat keluarga, buat anak-anak kami yang terkasih. Bapa yang baik, kami mau membuka tahun ajaran baru di TK SD Shalom tahun 2020-2021 bersama Tuhan. Tuhan, kami membangun sekolah ini bersama Tuhan, maka Tuhan yang akan mengembangkan, maka Tuhan yang akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi sekolah ini. Berkati anak-anak kami yang sekolah di TK SD Shalom, siswa-siswa baru maupun siswa-siswi yang begitu setia mencari ilmu di TK SD Shalom. Tuhan berkati, berikan anak-anak kami kesehatan,
Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Masa depan mereka penuh harapan, cita-cita mereka diberkati, jadi anak yang unggul, takut akan Tuhan, bahkan anak yang berkarakter seperti Kristus. Berkati guru-guru yang siap untuk mengajar anak-anak kami di tahun ajaran baru. Berkati, beri kesehatan, hikmat, marifat, kesabaran dalam mendidik dan mengajar anak-anak kami. Terima kasih, berkati para orang tua siswa, baik yang bekerja, berusaha, baik berdagang. Tuhan tolong cukupi kebutuhan mereka, beri mereka kesehatan. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapak, berkati ketua Yayasan Shalom, berkati Yayasan TK SD Shalom, berkati semua mereka-mereka yang turut terlibat dalam hal-hal apapun yang ada di Shalom. Tuhan memberkati. Kami akan membuka tahun ajaran baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.